Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk. Baik Ibu, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Didanada Putri Kinarti dari Stikes Budi Luhur yang bertugas pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ita. Nama Ibu Ita. Ibu usianya berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun ya Ibu. Ibu kesini dengan siapa? Dengan suami, tapi nunggu di luar. Dengan suami. Ya baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pengkajian ulang tentang riwayat persalinan sekarang. Nah, Ibu siapa nih yang membantu Ibu saat menolong persalinan? Bidan atau dokter? Bidan Ibu. Kalau boleh tahu di mana Bu? Di puskesmas Ibu. Di puskesmas. Ibu, jenis persalinan yang Ibu kemarin itu apa? Apa spontan, sesar atau vakum? Spontan Ibu. Spontan ya Ibu. Ya, Waktu persalinannya? normal Ibu. Oh, normal. Paritas? Paritas 1 Ibu. 1 ya. Untuk komplikasi selama kehamilan ada komplikasi selama kehamilan nggak Ibu? Gak ada Ibu. Nggak ada ya Ibu. Kalau selama persalinan itu bagaimana Ibu? Nggak ada juga. Gak ada. Kalau untuk sekarang setelah melahirkan? Gak ada Ibu. Oh, nggak ada. Jadi baik-baik aja ya, aman. Ibu, apakah Ibu dijahit? Enggak Ibu. Oh, tidak dijahit ya Ibu. Alhamdulillah. Ibu, apakah Ibu diet? Tidak Ibu. Tidak. Ibu mengonsumsi zat besi atau tidak? Tidak Ibu. Mengonsumsi obat-obatan? Tidak Ibu. Oh, tidak. Di sini saya akan menanyakan tentang ambulasi Ibu ya Ibu. Ibu sejak kapan? Sejak tadi. Sejak tadi. Seberapa sering Ibu? Sering Ibu. Oh, sering. Pusing saat ambulasinya gimana Ibu? Biasa Ibu. Pusing enggak? Oh, jadi biasa. Ya. Ibu dibantu sama suami atau keluarga atau Ibu sendiri? Sama suami. Oh, sama suami. Ya, Ibu, sebelumnya Ibu kalau misalnya mau pipis nih, Ibu keluar apa, darah atau apa? Keluar lendir Ibu sedikit, dicampur dengan darah tapi sedikit Ibu. Oh, tapi sedikit ya. Ya. Ada bau tidak Ibu saat darah lendir atau darah itu berwarna putih, Iya, bercampur Ibu. darah? Iya Ibu. Ada bau tidak? Tidak ada Ibu, kalau nggak salah tidak ada. Tidak ada. Baunya seperti darah gitu? Iya, Oh, gitu. seperti itu Ibu. Oh iya Ibu. Ibu terakhir BAK kapan? Kapan ya Ibu? Tadi subuh Bu. Tadi subuh. Iya. Mengalami kesulitan tidak untuk BAK dan BAB-nya? Sedikit Ibu. Sedikit. Palaurnya punya. Iya. Ibu seberapa sering menyusui Ibu sekarang? Sering Bu, sering banget. Kapan gitu? Siang, sore, malam, kalau misalkan dedenya nangis pengen menyusui itu dikasih Ibu gitu. Tidak teratur Bu. Berapa lama kalau si adanya menyusui? 2 menit, 3 menitan Bu. Ada mengalami kesulitan tidak saat menyusui Ibu? Tidak Ibu. Ya. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang mengenai tanda-tanda bahaya postpartum ya Ibu. Ibu, apakah Ibu mudah lelah atau sulit tidur? Tidak Ibu. Demam? Tidak Ibu. Nyeri atau terasa panas waktu BAK? Tidak Ibu. Sembelit? Tidak. Sakit kepala terus-menerus? Tidak ada. Nyeri bengkak? Tidak ada Nyeri Ibu. perut? Tidak. Cairan vagina yang berbau busuk? Tidak ada Ibu. Payudara sangat sakit? Tidak. Puting susu pecah-pecah? Tidak. Kesulitan menyusui? Tidak. Kesedihan? Tidak Ibu. Merasa kurang mampu merawat bayi sendiri? Tidak. Oh, tidak Ibu. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia atau tidak? Bersedia Ibu. Baik, sebelumnya Ibu boleh mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu, Ya. dan saya akan mencuci tangan. Ya. Mari Ibu. Nah, baik Ibu, sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, di sini saya akan memeriksa tanda-tanda fisik terhadap Ibu ya.
menjaga privasi terlebih dahulu. Bu, sebelah sini, ininya paling ke sini. Alhamdulillah Ibu, tekanan darah Ibu 110/70. Normal ya Ibu. Untuk nafas Ibu normal ya. 9 nafas Ibu 48 per menit. Tadi 98 per menit. Normal ya Ibu, suhu Ibu 36,9. Nah, Ibu, selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian kepala Ibu ya Ibu, memeriksa pada wajah. Ini ada adem, label warna putih, konjungtiva merah muda. Ibu matanya dikatasin, ya. Mohon maaf ya Ibu, jadi tidak pecah-pecah. Nah, pemeriksaan paru-paru atas indikasi tidak ada kelenjar jahit. Ibu tangan coba, tidak ada kelenjar juga. Pemeriksaan jantung atas indikasi, lalu pemeriksaan payudara. Ibu mohon maaf sebelumnya tangannya dikeatasin ya Ibu. Mohon maaf Ibu, di sini saya akan memeriksa payudara Ibu. Bentuknya simetris ya Ibu. Ibu satu aja. Ibu ini turunkan terlebih dahulu. Oh iya Ibu, payudara Ibu simetris, tidak ada pembengkakan. Puting Ibu bagus ya Ibu, tidak lecet. Puting terbenam. Puting tidak terbenam ya Ibu. Sekali lagi Ibu. Ke atasin Ibu. Tidak ada pembengkakan ya Ibu. Payudara Ibu simetris. Puting tidak terbenam ya Ibu, tidak ada lecet atau apapun. Selanjutnya pemeriksaan pada perut. Ditakutkannya ada bekas luka sesar, tetapi tidak ada bekas luka sesar. Jadi kita lanjut ke pemeriksaan pada kaki. Kepada perut kita ukur TFU Ibu, kontraksi, konsistensi. Baik. Lalu palpasi mendeteksi massa, palpasi kandung kemih. Setelah itu pemeriksaan diastasi reaksi atas indikasi Ibu. Lanjut ke pemeriksaan kaki. Yaitu tidak ada varieses atau kemerahan pada betis, tidak ada edema. Ibu mau angkat kakinya. Refleks patella, tidak ada refleks patella. Nah Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia luar Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jika Ibu bersedia, mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanannya ya Ibu ya. Ibu kakinya diatasin, dibuka Ibu celananya, ditutup dengan selimut. Persiapan memakai celemek.
mencuci tangan, lalu keringkan dengan handuk, lalu sudah menjelaskan prosedurnya ke ibu, lalu membantu ibu posisi dengan baik dan nyaman. Ibu sudah nyaman? Selanjutnya memakai handscoon, perhatikan adanya maloma, edema, tidak ada varises, tidak ada hemoroid. Perhatikan warna, konsisten, bau dan bau dari lokea. Tidak ada bau. Lalu periksa perineum untuk penyembuhan dari relaksasi atau penjahitan episiotomi. Karena tidak ada penjahitan, jadi tidak diperiksa. Lalu lakukan vulva hygiene. Labia mayora, labia minora, atas bawah. Lalu mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin dan kemudian melepaskan dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan tersebut selama 10 menit. Lalu mencuci tangan kedua tangan seperti di atas, mencuci tangan dengan 7 langkah. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Ibu mangga ininya dipakai lagi ya Ibu, mangga. Nah Ibu, kan tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Nah jadi gini Ibu, untuk tadi tekanan darahnya normal ya Ibu, dari nadi sama aspirasinya juga normal ya Ibu ya. Lalu dari refleks patelet tidak ada ya Ibu, tidak ada odem, tidak ada varieses. Untuk tadi pemeriksaan genitalia luarnya juga alhamdulillah Ibu tidak ada varieses ya Ibu, tidak ada hemaloma atau edema gitu ya Ibu. Nah Ibu, untuk mobilisasinya Ibu itu jangan terlalu banyak gerak, boleh gerak ya Ibu, sebenarnya boleh jalan tapi jangan terlalu jauh, takutnya kan capek atau gimana. Nah untuk pola istirahatnya juga Ibu, kalau misalnya si dedenya tidur siang, Ibu suka ikut tidur siang? Tidak? Kenapa? Takut Ibu, takut terbangun. Takut si dedenya bangun gitu ya. Ibu tuh harus curi-curi waktu ya Ibu. Kalau misalnya si dede bayinya tidur siang, Ibu juga harus tidur siang, kan Ibu kurang istirahatnya, kan Ibu juga malamnya juga menyusui, jadi bangun tidur gitu ya Bu, jadi keganggu. Jadi kok curi-curi waktu aja Ibu ya, pinter Ibu aja. Untuk nutrisinya sendiri Ibu makan berapa kali sehari? 3 kali sehari Bu. Iya gak apa-apa Ibu, jangan jarang makan ya Ibu. Untuk harus makannya itu gak apa-apa sedikit juga, asal minang gitu ya Bu ya. Terus untuk nutrisi sendiri juga dari buah-buahan ya Ibu harus seimbang, dari protein, kalsium, karbohidrat harus seimbang ya Ibu, jangan karbon aja gitu ya Bu. Untuk perawatan payudara sendiri Ibu sering melakukan perawatan payudara? Sering Ibu. Kapan? Tiap mandi Lakukan ya Ibu ya. Untuk asinya juga gimana Ibu, pemberian laktasi? lancar Ibu. Oh lancar. Eliminasinya Ibu? Lancar. Untuk kebersihan diri Ibu sendiri juga yang tadi saya katakan, untuk perawatan payudaranya ya Ibu ya, diusahakan pas mau mandi gitu ya, Bu ya. Ya, Ibu. Untuk Ibu, mohon maaf, untuk seksualnya kayak gimana Ibu? Sekarang mah ya Ibu, kan Ibu teh udah selama kehamilan teh Ibu ya, selama sesudah persalinan teh Ibu teh kan gak boleh dulu itu gitu ya Ibu, jadi ditunggu dulu gitu ya Ibu. Takutnya kan emang Ibu teh gak dijahit gitu ya, takutnya kan ada apa-apa gitu ya Ibu. Sebaiknya takutnya terjadi, si dedenya kan masih kecil gitu, takutnya akan kebablasan atau kayak gimana. Nah Ibu, saya menyarankan memakai KB gitu ya Ibu ya, setelah 48 hari gitu ya Ibu ya, setelah ini. Terus untuk tanda-tanda bahayanya juga kan tadi saya katakan ya Ibu ya,
Jadi kalau ada apa-apa langsung hubungi saja ya Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya.